Untuk TKW sendiri atau WNI yang sekarang sedang cuti di Indonesia itu sama sekali belum bisa Sementara kembali. belum ya, sementara belum bisa diperbolehkan, termasuk umroh juga masih Iya, iya. belum. Iya. Ya, karena banyak sekali juga teman-teman WNI kita yang berpikiran mereka mengira bahwa mereka yang cuti sudah bisa kembali lagi. Mm-mm. Seperti itu. Belum bisa. Ya kita tunggulah, mungkin Nah, akan ada informasi selanjutnya atau oke. kebijakan. Kira-kira kapan akan normal atau akan dibolehkan lagi untuk WNI yang bisa kembali ke sini? Sampai saat ini belum tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, ahlan wa sahlan. Jumpa lagi bareng saya Daventurer. Apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Alhamdulillah di video kali ini saya ada yang spesial karena hari ini saya lagi ada di kantor Garuda Indonesia yang ada di Arab Saudi, tepatnya di Jeddah. Dan alhamdulillah hari ini juga eksklusif menghadirkan manajer Garuda Indonesia dengan Bapak Nano Setiawan. Assalamualaikum Pak Nano. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Baik-baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, kebetulan di sini juga saya akan mewakili beberapa pertanyaan dari para subscriber saya sendiri dan juga para viewers. Banyak yang menanyakan tentang penerbangan dari Indonesia khususnya ke Arab Saudi. Karena saya sempat lihat dari beberapa postingan di sosial media ada katanya sudah diperbolehkan penerbangan dari Indonesia ke Arab Saudi. Apakah itu benar? Dari Indonesia kini sudah ada atau sudah diperbolehkan untuk terbang ke Arab Saudi? Ya. Baik, makasih Mas Hidayat. Mungkin ini ya informasi yang bisa kita sampaikan ya, bahwa sebelum tanggal 3 Februari, di mana pada saat itu sudah ada semacam edaran dari GAKA ya terkait untuk penumpang yang bisa masuk ke Saudi. Memang sebelum tanggal 3 kita masih normal ya, artinya umroh masih bisa masuk dan semua masih bisa diperbolehkan, termasuk warga negara Indonesia dalam hal ini teman-teman dari kerja migran seperti itu bisa kembali. Tapi setelah tanggal 3 mungkin ada kebijakan khusus dari pemerintah Arab Saudi terkait penanganan pandemi seperti ini ya. Kita akan ikut dan patuh ya, tapi memang dari beberapa penumpang yang di postpone atau di suspend untuk bisa masuk, itu ada yang masih bisa untuk bisa diperbolehkan. Yang pertama adalah dengan paspor diplomatik ya. Tentunya kan ada beberapa pejabat-pejabat kita dan keluarganya yang akan kembali ke Saudi untuk tujuan dinas dan sebagainya, itu masih bisa diperbolehkan paspor diplomatik. Yang kedua adalah warga negara Saudi sendiri yang pada saat penerapan penutupan untuk bisa masuk atau penundaan itu berada di luar dasar dari Saudi. Nah, mungkin kita tahu ada 20 negara yang memang disuspend atau ditangguhkan untuk bisa masuk, termasuk Indonesia. Jadi ini boleh masuk, termasuk keluarga dan mungkin ada asisten rumah tangga yang juga ikut dengan mereka pada saat keluar dari Saudi, itu bisa diperbolehkan masuk. Artinya masih dalam satu kafilah seperti itu. Oh, berarti yang orang Saudi yang membawa ajudan atau Ya, pembantu? mungkin ya pembantu atau asisten rumah tangga atau mungkin driver ya seperti itu masih boleh masuk. Berarti untuk TKW sendiri atau WNI yang sekarang sedang cuti di Indonesia itu sama sekali belum bisa. Sementara belum ya, belum bisa diperbolehkan, termasuk umroh juga masih belum. Iya. Ya, karena banyak sekali juga teman-teman WNI kita yang berpikiran mereka mengira bahwa mereka yang cuti sudah bisa kembali lagi. Seperti itu. Belum bisa. Ya kita tunggulah, mungkin akan ada informasi selanjutnya atau Oke, kebijakan. kira-kira kapan akan normal atau akan dibolehkan lagi untuk WNI yang bisa kembali ke sini? Sampai saat ini belum tahu, Mas Belum tahu Indra. ya? Terus terang kita masih nunggu juga karena menyangkut ya operasional kita juga ya. Iya, karena kebijakan Arab Saudi memang selalu secara tiba-tiba ya. Iya, pasti ada latar belakangnya. Kita juga harus menghargai dan juga kita harus support lah. Ya. Baik, dan kemarin saya juga lihat Pak Nano bersama KJRI mengikuti acara di Bandara Internasional yang baru di Jeddah. Nah, dan saya juga lihat dari postingan KJRI bahwa nanti untuk maskapai Garuda Indonesia tersendiri akan pindah ke terminal yang baru. Iya, Apakah itu benar, Pak? Betul. Jadi, tapi memang masih dalam proses. Ya. Kemarin sifatnya kita hanya sosialisasi dan site visit aja, dan didampingi oleh pengelola atau manajemen Terminal 1 ya, untuk bisa lihat terkait fasilitas dan juga infrastruktur pendukung ya, untuk bisa
nantinya seluruh penumpang itu bisa berangkat dari Terminal 1. Ya, secara pelayanan kita lihat dan teknologi serta fasilitas yang ada di sana juga sangat lebih bagus dibandingkan terminal yang ada saat ini. Kita support lah karena ini menyangkut pelayanan juga dan kenyamanan juga. Mantap. Dan itu juga termasuk untuk semuanya atau untuk haji dan umrah saja? Yang saya dapatkan informasi untuk haji sendiri masih di terminal sekarang. Oh, masih terminal sekarang. Iya betul, terminal 3 ya. Kemudian untuk yang non terminal itu ya nantinya katanya akan diperuntukkan untuk low cost carrier atau penerbangan berbiaya murah. Terus yang untuk terminal 1 ini akan dipergunakan untuk selain daripada yang LCC, jadi yang sifatnya full service lah gitu ya. Ya, kira-kira kalau boleh tahu manfaat-manfaat dari terminal 1 dibanding terminal yang lama seperti apa, Pak? Yang jelas dari sisi kita lihat akses ya. Sana kan ada fasilitas kereta gitu ya. Dan bisa juga one stop service, juga di sana ada fasilitas parkir, kemudian ruang tunggu yang nyaman, kemudian juga ada ya lebih nyaman lah kira-kira gitu ya. Terus akses untuk orang bisa check in ya, terus ke imigrasi. Kemudian pada saat kedatangan juga seperti itu, lebih luas dan berharap ya lebih nyaman dan aman. Lebih nyaman ya. Pastinya ya. Jadi meskipun masih lama keberangkatan, ya orang betah kira-kira gitu. Dan ini kan tadi kan masih dalam rencana ya, belum terrealisasikan. Iya, kita masih lihat kesiapannya semua sih, dan ini kan istilahnya perpindahan total ya. Jadi kita masih ada kantor di tempat yang lama, kemudian SDM juga kita harus siapkan semuanya. Dan ini perlu waktu ya, dan kesiapan sistem semua yang mendukung untuk penerbangan itu harus kita persiapkan juga, baik yang di di area penumpang maupun di area apron atau tempat parkir pesawat seperti itu. Baiklah Pak, untuk Garuda Indonesia sendiri untuk saat ini, kira-kira untuk bulan Maret, jadwal yang akan segera ini tanggal berapa Pak? Kita sementara ini akan terbang untuk setiap hari Senin setiap minggunya. Oh, setiap hari Senin. Ini kita sesuaikan karena memang kondisi marketnya memang masih belum maksimal ya. Jadi ya kita coba tetap untuk terbang, cuma memang kita sesuaikan dari yang rencananya mungkin kita sudah sama-sama ada 3 kali seminggu atau 4 kali seminggu, kita cuma 1 kali seminggu saja sementara ini. Baik. Dan juga masih banyak pertanyaan nih, karena saya juga kan sering mengasih jadwal kepada para subscriber di sini, tapi mereka selalu bertanya lagi. Kita kasih jadwal Maret, mereka bertanya bulan April, Mei, Juni. Nah, seperti itu. Kira-kira ada nggak untuk penerbangan dengan maskapai Garuda setelah Lebaran? Banyak yang bertanya seperti itu. Iya, kembali lagi bahwa kita masih menunggu keputusan ya dari pemerintah Saudi terkait untuk kemudian untuk orang bisa masuk dan keluar dari sini. Nah, kita berharap itu bisa dapat realisasi dalam waktu dekat ya. Nah, pada saat itu sudah bisa dikatakan normal, dan tentunya kita akan lebih banyak penerbangan lagi. Kalau untuk planning sih kita ingin supaya dalam 1 minggu itu kita bisa terbang 4 atau 5 kali, kira-kira seperti itu. Mantap, Garuda Indonesia. Baik, untuk Bapak Nano sendiri sebagai manajer Garuda Indonesia, kira-kira untuk penerbangan di 8 Maret ini masih berlaku karantina di Jakarta atau memang sudah bebas karantina? Informasi yang saya dapatkan dari gugus tugas di Jakarta ya, dari surat edarannya memang saat ini untuk ketentuan penerbangan dari luar negeri untuk penumpangnya masih dilakukan karantina selama 5 hari. Selama 5 hari masih ya, tetap betul, untuk penerbangan saat ini masih ada, dan itu belum dicabut. Jadi mungkin itu juga kebijakan dari atau polisi yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia untuk bisa mengurangi lah ya dampak pandemi ini. Oke. Baik, di sini juga saya mau memberitahukan juga bahwa masih banyak sekali para TKW yang belum tahu, dan juga banyak majikan yang tidak percaya bahwa penerbangan dari Garuda Indonesia itu selalu ada. Nah, untuk bagasi sendiri, untuk bagasi dari Garuda Indonesia, kira-kira berapa kilogram yang diperbolehkan untuk Garuda? Saat ini untuk yang Jeddah Jakarta kita 40 kilogram. 40 kilogram per orang ya. Dari Jakarta ke
Jeddah 30 saat ini. Oh, yang sebaliknya Jakarta Ya, Jeddah 30. 30. Terus apakah penerbangan ini hanya dari Jeddah Jakarta saja atau bisa sambungan? Maksudnya untuk ke beberapa daerah di Indonesia? Kalau dari schedule kita dan memang beberapa kali yang pesan dari sini sih banyak yang ke Surabaya maupun Lombok ya. Ya. Ada beberapa ke tempat lain. Intinya dengan kedatangan kita di Jakarta pesawatnya kalau nggak salah jam 9 pagi atau paling lambat jam 12, itu masih ada waktu buat konektivitas ke buat tempat-tempat domestik tujuan yang ingin diterbangi oleh WNI kita gitu. Artinya tidak terlalu malam dan itu masih punya sambungan-sambungan pesawat lain ke tempat-tempat di domestik kita. Seperti itu Mas Hidayat. Oke, terakhir karena masih banyak sekali majikan yang bertanya nih, kenapa sih maskapai Garuda itu selalu dari Jeddah Jakarta saja? Apakah bisa para WNI atau TKW yang ada di pelosok atau daerah-daerah Arab Saudi seperti dari daerah selatan, di Jizan, Najran, atau utara di Tabuk ataupun Damam, pokoknya di luar kota Jeddah, bisa juga mengikuti maskapai Garuda Indonesia? Ya, ini kita akan lihat kondisi ke depan ya. Memang untuk rencana pengembangan jaringan kita memang di luar Jeddah. Tapi karena memang Jeddah adalah tempat yang lebih dekat ke Madinah dan Makkah, jadi kita masih fokus di sini. Tapi tentunya setelah nanti kondisi normal, kita akan coba untuk mengeksplor lagi tujuan-tujuan lain. Ya, tapi yang jelas untuk sementara ini Jeddah, terus kemudian Madinah dan mungkin Riyadh atau dari tempat-tempat lain kita akan coba lagi. Lalu bagaimana untuk bisa mengikuti maskapai Garuda dari Jeddah, sedangkan mereka yang ada di luar kota Jeddah? Ya tentunya harus menggunakan transportasi yang lain ya. Domestik ya. Domestik ya. Nanti ya mungkin dengan penerbangan yang ada saat ini, tentunya nanti kita akan coba cek agar penumpang juga jangan sampai terburu-buru. Jadi kita buka untuk kesempatan cek itu 4 jam sebelum berangkat. Jadi pastikan bahwa penumpang yang datang di airport itu di atas 4 jam gitu. Di atas 4 jam. Ya, jadi kalaupun apapun nanti transportasi yang membantu itu ya kalau bisa di atas 4 jam. Berarti bisa naik ke domestik ataupun bis. Bis ya seperti itu ya. Oke, terima kasih Pak Nano Setiawan atas informasi terbaru dari penerbangan, dan juga terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara like dan subscribe dan juga share ke sosial media kalian agar saya lebih semangat lagi untuk bisa memberikan informasi terbaru seputar Arab Saudi. Sekali lagi saya Ida Venturer dan Bapak Nano Setiawan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.